Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin ikhwati iman, jamaah pengajian Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian kita pada Rabu malam ini melanjutkan pembahasan waktu Ahad malam, yaitu Ahad yang ketiga waktu itu. Sekarang dipindah jadi Rabu yang keempat. Materinya bersifat tadarus, ya, kajian Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan amal yang disyariatkan atau yang berkaitan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Materi kajian yang kita bahas secara intensif, ya, adalah hukum-hukum syariat al-amaliyah yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan kita, yang telah dikemas oleh para ulama dengan sebuah disiplin ilmu yang disebut ilmu fikih. Jadi Rabu malam ini materi kita adalah ilmu fikih. Fikih yang sedang kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya baru sampai pembahasan Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci, yang sudah dibahas dari materi sebelumnya, antara lain babul miyah, yaitu bab tentang air. Yang kedua babul aniyah, bab tentang bejana, karena yang namanya air perlu diwadahi. Wadahnya itu disebut aniyah atau bejana. Sekarang kita akan masuk bab yang ketiga. Dalam bahasa Arabnya qadaul hajah wa adabuha, yaitu berkaitan dengan qada hajat dan adab-adab dari qada hajat. Sebelum kita mulai pembahasan ini, di awal tadi dibacakan sebuah ayat tercantum dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya kalau tidak salah 222. Ayatnya berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Singkat ayatnya. Kalau diartikan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, akan senantiasa mencintai. Siapa yang dicintai oleh Allah di ayat ini? Satu, at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Apakah taubat ada kaitannya dengan taharah? Tidak.
Taubat itu termasuk bersuci bukan? Taubat itu toharah maknawiyah, yaitu bersuci secara maknawi, membersihkan apa? Dosa. Maka Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat, yang mensucikan dirinya dari berbagai macam dosa. Makanya kata hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu sifatnya selalu melakukan perbuatan salah. Jadi kalau kita berbuat salah, itulah sifat dari bani Adam. Tapi yang lebih salah dari orang salah, tidak merasa bersalah ketika berbuat salah. Kalau orang seperti ini susah dirubah ya. Susah dirubah. Kalau dalam bahasa Qur'annya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, kalau orang sudah dikunci mati hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya dan juga penglihatannya, maka kehidupannya seperti kematian. Hidupnya tidak berguna. Nah, kita manusia biasa, keturunan Bani Adam, pasti ya pernah melakukan kesalahan. Kata Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Di hadis Rasul mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aksara min sab'ina marratan. Itu pengakuan Rasul. Demi Allah, diawali dengan demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu lebih dari 70 kali. 70 kali, lebih dari 70. Di riwayat lain disebutkan mi'ah marrah, 100 kali. Itu Rasulullah yang senantiasa hidupnya diisi dengan ibadah, masih bertaubat. Apalagi kita ya, yang dari awal bangun sampai tidur lagi berapa dosa yang dilaksanakan. Maka tentu kita pun harus mengikuti jejak Rasulullah, memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang kedua, Allah juga mencintai orang yang mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan lahiriahnya, memperhatikan kebersihan hissiyah. Ada ulama yang membagi toharoh menjadi dua ya. Satu, toharoh maknawiyah, secara maknawi, membersihkan dosa, membersihkan kufur, syirik, fusuk, munafik atau nifak, itu dibersihkan dalam jiwanya, dalam dirinya. Yang kedua ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah inilah yang dibahas dalam ilmu fikih. Kalau tadi toharoh manawiyah, ilmunya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akhlak. Kalau toharoh hissiyah dibahasnya dalam ilmu fikih. Paling tidak di Bulughul Maram saja ya, pembahasan toharoh itu ada 10 bab. Nah, minimal kita katalar babna gitu. Kita apal hadisnya. Ari hadisnya seberapa? 160-an. Kurang lebih ya. 160-an. Apakah 162 kalau tidak salah. Itu sudah ada terjemah. Jadi buku yang saya tulis ini, ketika mengutip hadisnya, melihat Bulughul Maram. Kalau ada di Bulughul Maram, cantumkan.
Nah sekarang kita mulai pembahasan bab ketiga. Sekali lagi ini bab ketiga. Bab 1 air sudah. Bab kedua tentang aniyah, bijana. Secara umum apapun bahannya boleh digunakan sebagai bijana, itu boleh. Nah yang ketiga babu qada'il hajah. Bab qada' hajah itu kalau diartikan secara harfiah, qada' itu memenuhi atau menunaikan, hajat itu kebutuhan. Mun bahasa orang mah buang air besar dan buang air kecil. Nah dalam hal buang air kecil dan buang air besar ada peran syariat Islam di sana. Punten, sadinten seberapa kali orang ka WC? Buang air kecil, buang air besar seberapa kali tah? Beda-beda ya. Bebeser masa 10 kali kayak sajam jika. Artinya ini aktivitas yang tidak bisa kita lepaskan setiap hari. Nah pertanyaannya, apakah bernilai ibadah atau tidak aktivitas itu? Masuk keluar WC-nya ada nilai ibadah atau tidak? Nah tergantung. Kalau aktivitasnya gitu tidak ada doa, tidak memperhatikan syariat, ya, tidak mengindahkan syariat, maka bisa jadi bukan mendapatkan pahala, bisa jadi berdosa. Nah maka kepentingan para ahli fikih membahas bab buang air kecil dan bab buang air besar di kitab Thaharah agar kita berhati-hati dalam hal qada'ul hajah ini. Bagian pertama diawali dari istilah dulu, tahrirul mustalahat. Kita harus mengenal dalam fikih ini, dalam bab buang hajat ini ada yang disebut istinja dan istijmar. Terus seberapa kali mungkin istinja serang istijmar? Sering atau lebih ayeuna? Nah, sering. Kita bahas istinja. Istinja itu menurut ahli fikih izalatul kharij minas sabilaini bil ma'i. Yang disebut istinja menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua lubang dengan menggunakan air. Itu namanya apa? Istinja. Tentu yang dimaksud menghilangkan di sini adalah membersihkan. Dua lubang di sini juga bukan dua lubang sembarangan kan? Dalam diri kita ada berapa lubang? Dua mata, dua hidung, dua telinga, 4, satu mulut 5, 2 lagi di bawah 7. Nah, 2 lubang di sini maksudnya 2 lubang bagian bawah. Jadi kalau punten, kalau membersihkan kotoran hidung bukan istinja. Bukan istinja istilahnya. Istinja itu 2 lubang bagian bawah bil ma'i dengan air. Ada juga yang disebut istijmar. Nah, kalau istijmar masfuhu mengusap sesuatu yang keluar itu bitohirin mungkin dengan sesuatu yang suci kal hajar wa nahwihi. Yang suci itu yang mubah, kemudian yang membersihkan seperti batu dan sejenisnya. Itu namanya istijmar. Ketika kita sudah buang hajat, menunaikan qada'ul hajat, tidak menemukan air, maka tidak bisa istinja. Ada yang kedua disebut istijmar. Misalnya dengan tisu bisa, dengan batu juga boleh ya. Yang penting sesuatu yang bersih dan juga sesuatu yang mubah.
Yang tidak boleh dengan apa? Kotoran binatang, tidak boleh. Atau dengan tulang, itu juga tidak boleh. Nah, sepanjang sesuatu itu suci, kemudian hukumnya mubah, maka diperbolehkan digunakan untuk istijmar. Berikutnya, apa yang menjadi dasar dalil istinja dan istijmar? Berdasarkan hadis Anas, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala'a, beliau pernah masuk ke dalam al-khala. Kalau di kita khala itu sering diartikan WC, padahal arti dari khala itu kosong, satu tempat kosong yang khusus digunakan untuk menunaikan qada hajat. Itu disebut al-khala. Di orang mah disebutnya non WC. Bisa bentuknya itu berupa WC ya. Fa'ahmilu ana, kata Anas, lalu aku membawa wa gulamun nahwi, dan seorang pemuda yang sebaya denganku, min ma'in wa anazah, membawakan bejana yang berisi air dan juga sebatang tongkat, fayastanji bil ma'i, maka Rasulullah beristinja dengan menggunakan air. Air dalilnya. Inilah yang disebut fikih. Bolehnya istinja, bahkan sunnahnya istinja dengan air itu berdasarkan hadis ini, fayastanji bil ma'i, Rasulullah istinja dengan menggunakan air. Jadi sepanjang ada air, maka di luar air itu opsi yang kedua. Kalau ada air maka pergunakan air. Muttafaqun alaih. Kemudian dalil istijmar. Kalau tadi dalil istinja, dalil istijmar kata Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, idza dhahaba ahadukum ilal ghaib, jika salah seorang di antara kalian pergi untuk al-ghaib. Ghaib itu apa? Lalu di pesantren mah istilahnya ghaib, reka mana rek ghaib. Jadi sudah mafhum, ghaib itu buang air besar. Kan hari naon gitu bahasa Sunda mah rada tengenaheun ya. Bahasa teh rada islami, rek goib. Jadi goib itu buang air besar. Kata Rasulullah, falyastatib, maka hendaklah dia membersihkan bi salasati ahjarin, dengan 3 batu. Fa innahu tudzibu anhu, karena hal itu cukup baginya. Dari hadis ini kita bisa mengambil istinbat, kesimpulan hukum, bahwa ketika kita selesai menunaikan ghaib tadi, buang air besar, boleh beristijmar menggunakan 3 batu, karena hal itu cukup baginya. Kadang-kadang sok aya nu seseleket ari 2 kumaha, kan gitunya. Lamun batuna 2 kumaha, lamun hiji kumaha, lamun 3 teh lain 2 lain hiji. Terusnya kalau disebut 3 jangan dipahami 1 atau 2. Kemarin dapat pertanyaan ya, hari Senin, hari akikah, laki-laki yang lahirnya dombana sebenarnya 2, syariat teh 2, menang ti lamun hiji, maka jawabannya 2 teh lain hiji. Terus ya
kieu kumaha lamun kieu cenah hiji tanggal 7 tah hiji dina mangke deui. Ulah kitu. Syariat itu 2. Syariatnya menetapkan 2. Kalau memang mampunya nanti nu hiji deui tengke mending ngahutang heula. Da sah. Akikah dengan berhutang sah tidak akikahnya? Sah, asal dibayar saja. Ya. Jadi memahami dalil itu dalam bahasa ulamanya kaidah usul fikih namanya. Al aslu fil kalami al haqiqatu. Hukum asal di dalam memahami Quran, di dalam memahami hadis, pahami yang hakikinya dulu. Jangan dulu dipalingkan kepada majazi. Sekali lagi, pahami secara makna hakiki, makna nusa benerna. Jangan dipahami makna majazi dulu. Jangan. Kecuali kalau ada qarinah, boleh dipahami secara majazi. Harus kan? Iya, pakai contohnya. Saya melihat monyet sedang naik ke atas pohon. Monyet di sana monyet atau manusia? Pahami saja bahwa dia itu ada monyet. Jangan dipahami manusia, karena monyet itu ya monyet. Tidak ada qarinah. Naon qarinah teh? Tidak ada keterangan yang memalingkan makna monyet kepada makna manusia, tidak ada. Tapi lamun bahasanya saya melihat monyet sedang baca Quran di masjid, hakiki majazi itu. Tiraha monyet bisa baca Quran, tiraha monyet soka masjid. Nah, maka monyet di sana bisa jadi manusia dan juga monyet. Nah, itu memalingkan dari hakiki kepada majazi. Nah, itu cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika ada makna hakiki, pahami secara hakiki. Tidak boleh dipahami majazi kecuali ada qarinah. Seperti tadi, monyet yang baca Quran di masjid, manusia maksudnya qarinahnya baca Quran dan di masjid, memalingkan dari hakiki kepada majazi. Nah, itulah di dalam memahami dalil baik Quran atau hadis. Maka ketika Rasul menyebut 3 batu, jangan dipahami 2, jangan dipahami 1, jangan dipahami 4. 3 teh 3. Hakikinya sakieu tilunya. Maka ikutilah sesuai dengan ketentuan syariat. Fa innaha tuzimu anhu, karena hal itu cukup baginya. Dari hadis ini kemudian ada fikih pemahaman istijmar diperbolehkan juga selain dengan batu. Seperti apa? Daun, kayu, kemudian naudi. Kalau sekarang mah tisu, kertas, kain. Dari mana dipahami boleh selain dengan batu? Karena penyebutan batu bukan litaksis, itu bahasa usul fikih nanti, bukan menunjukkan pengkhususan, tapi litansis, menunjukkan prioritas. Pada umumnya yang mudah ditemukan adalah batu. Kaleuweung dan gampang-gampangnya naon? Batu. Ya, ke gunung, kemudian ke tempat-tempat lain yang mudah ditemukan batu, maka Rasul menyebutnya batu. Penyebutan batu tidak dimaksudkan taksis, tidak bermaksud untuk mengkhususkan. Cahaya kaidah deui dzikru ba'di afrodil am bihukmihi la yukhassisuhu. Menyebut sebagian yang umum dengan hukumnya tidak berarti mengkhususkannya. Disebutnya batu tidak berarti harus batu, ya. Bisa juga selain batu. Istijmar tidak boleh kurang dari 3. Ini dipertegas, temenang kurang 3. Dalilnya
An Salman radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yaitu Salman Al-Farisi, beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, untuk menegaskan supaya pendengar tidak ragu, sungguh Rasulullah melarang kepada kami. Satu yang dilarang oleh Rasulullah dalam hal kaitan dengan qadaul hajat, an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Melarang kami menghadap kiblat dengan buang air besar atau buang air kecil. Tadi dengan bahasa Arab nama goit, buang air besar, buang air kecil disebut baulun. Itu yang pertama. Ketika kita qadaul hajah, tidak boleh sengaja menyengajakan menghadap kiblat, karena itu dilarang oleh Rasulullah. Dua, au annastanjia bil yamin. Yang dilarang oleh Rasul adalah istinja dengan tangan kanan. Istinja dengan tangan kanan. Membersihkan kotoran dari kencing atau kotoran buang air besar dengan tangan kanan hukumnya haram, dilarang. Dan sok aya pertanyaan, kumaha lamun teu gaduh pandangan kiri? Nah, kumaha ngajawab teh? Kumaha lamun aya kan hiji-hijina pandanganan teh nu kanan nungkul, kan aya anu kirina mah tos teh aya kamusibahan. Nah, maka dalam hal ini Islam sebagai agama yang sempurna memberikan solusi. Pakai kaidah dulu. Al-asya idza daqat ittasa'at. Segala sesuatu di dalam syariat itu ketika sempit menjadi luas. Ketika sempit menggunakan dengan tangan kiri, maka diberikan keleluasaan boleh menggunakan tangan atau boleh menggunakan tangan orang lain. Boleh gak? Boleh. Kalau memang tidak menolak gitu ya. Itu yang kedua, dilarang istinja dengan tangan kanan. Yang ketiganya, au annastanjia bi aqalla. Dilarang istinja kurang min salasati ahjar, dari 3 batu. Nah, ini sebagai penegasan, kurang dari 3 batu juga boleh. Yang keempatnya, au annastanjia, Rasulullah juga melarang kami beristinja biroji'in au 'idmin, dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Nah itu ya. Maka kalau kita ingat hadis ini, begitu mau buang air besar, begitu mau buang air kecil, ingat hadis ini, menang pahala tah. Ngamalkeun hadis ini. Kumaha menang pahalana? Tidak menghadap kiblat karena Rasul melarang. Tidak istinja dengan tangan kanan karena Rasul melarang. Kalau dengan batu tidak kurang dari 3 karena Rasul melarang. Dan juga tidak istijman dengan kotoran binatang atau tulang. Meninggalkan yang haram itu dapat pahala tidak? Dapat pahala. Beda jeung kieu, ieu mah teu menang pahala mun kieu mah. Nah, istinja atau buang air besarnya tidak menghadap ke kiblat, ada abdi mah ti alit ya kieu diajarkeun ku sepuh. Nu kitu menang pahala teh. Semata-mata pelaksanaan adat tanpa diniatkan ibadah sama dengan tidak berpahala, mubah teh eta. Nah, maka pentingnya mengetahui dalil teh supaya apa yang kita laksanakan berdasarkan hadis ieu, supaya dapat pahala dari mengamalkan hadis. Sok sanaos praktekna mah kan kitu nya. Kan praktekna mah gitu. Tapi dengan adanya hadis semakin menguatkan atas pengamalan yang sudah kita lakukan. Bagian B,
Bagaimana menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat? Tadi sudah disinggung, kata Rasulullah dilarang ya. Dikuatkan oleh hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini. Kata Abu Ayyub, la tastaqbilul kiblata bigoitin wala baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh. Kemudian dalam riwayat lainnya dijelaskan, Abu Ayyub rawi hadis ini menerangkan, kami pernah datang ke Syam. Kemudian kami mendapatkan berbagai tempat buang air yang dibangun ternyata menghadap Ka'bah. Maka kami pun memalingkannya. Jadi direnovasi lah, pun bahasa nama. Bangunan-bangunan yang tadi menghadap kiblat direnovasi. Dan kami memohon ampunan kepada Allah. Begitulah sahabat. Kalau sudah tahu ini perbuatan salah, maka sahabat tidak ragu untuk merubah dan memohon ampunan kepada Allah atas kesalahannya. Nah, permasalahannya bagaimana kalau ternyata WC yang dibangun itu berada di dalam rumah? Misalnya orang mah gagalan bumi teh dikersakeun si WC teh mayun ka Ka'bah menghadap kiblat. Apakah perlu direnovasi itu? Atau gak usah? Ternyata ada hadis lain dalam hal ini. Ibnu Umar mengatakan, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilas Syam mustadbiral Ka'bati. Kata Ibnu Umar, beliau melihat Rasulullah pernah kencing di rumahnya. Di rumah siapa? Di rumah Rasul. Bagaimana? Mustaqbilas Syam, menghadap ke arah Syam, mustadbiral Ka'bati, membelakangi Ka'bah. Nah, lamun teu diajar ilmu hadis mah jadi suudon. Monggo Rasulullah teh ngalarang buang hajat menghadap kiblat. Tapi di hadis ini justru Rasulullah melakukan itu. Ketika Rasul baul ya, kencing, kata Ibnu Umar membelakangi kiblat, padahal itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, bagaimana Thariqatul Jam'i? Thariqatul Jam'i itu menggabungkan dua dalil yang terlihat bertentangan. Maka ketika kita menemukan hadis yang seolah-olah bertentangan, langkah pertama adalah Thariqatul Jam'i. Dua-duanya diamalkan. Tidak ditandingkan, tapi disandingkan. Sama beda. Kalau ditanding mah ya elah ieu benar, hadis ieu benar mah. Hadis ieu salah, itu mah bukan jam'i, itu mah tarjih, mencari yang lebih kuat. Seperti yang ditarjih mah orang yang wafat ditalqinkan dengan la ilaha illallah. Tapi di hadis lain kata Rasul, bacakan Yasin. Tah, nu Yasin mah dhaif, anu sahih nama la ilaha illallah. Maka yang Yasin jangan diamalkan, yang la ilaha illallah yang diamalkan. Itu namanya tarjih, mencari mana yang kuat. Nah, kalau ini tidak ditarjih, dijamu, digabungkan, kedua-duanya diamalkan, maka kesimpulannya yang dilarang buang air
kecil atau besar, menghadap kiblat itu di lapangan terbuka. Jadi nu dilarang mah eta hartosnya. Jadi upami orang tidak tahan ya di perjalanan ingin buang air kecil atau besar, tidak ada tempat berteduh, berlindung, tidak boleh menghadap ke kiblat, tidak boleh. Adapun di dalam ruangan seperti Rasulullah tadi kencingnya menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah, itu tidak termasuk yang dilarang. Begitu mah dilarang. Jadi tadi kasusnya beli rumah ternyata WC-na mayun ka Ka'bah, itu jadi masalah karena di dalam ruangan. Dalam hadis lain kata Marwan al-Asghar, ia berkata, Ibnu Umar menyandarkan untanya ke arah kiblat. Kemudian Ibnu Umar duduk kencing menghadap kiblat. Ibnu Umar sendiri. Lalu aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini dilarang? Kata siapa? Kata Marwan. Maka Ibnu Umar menjawab, hal ini hanyalah dilarang di tempat yang terbuka. Kartosnya. Jadi larangan menghadap kiblat bukan di setiap tempat, tapi di tempat yang terbuka. Eta dilarang. Adapun jika kata Ibnu Umar antara kamu dan kiblat ada sesuatu yang menghalangimu, maka hal itu tidak mengapa. Jadi tidak naon eta mah. Itulah pendapat dari Ibnu Umar. Nah, sedangkan Ibnu Umar ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang sangat ta'assi. Ta'assi teh ingin selalu sama dengan Rasulullah. Itulah berkaitan dengan maksud dilarangnya buang air kecil dan buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat, maksudnya di tempat yang terbuka. Kalau di dia kemana mayuna? Dikersahkan kaki berarti masalahnya? Tidak, kan ada penghalang. Nutu menang mah langsung gitu ya. Naon? Lowong. Di aya penghalang. Kemudian bagian C, sunnah-sunnah ketika masuk WC. 1, membaca doa. Terus apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus katalah, jangan lupakan doa itu, karena ketika kita mengamalkannya maka kita dapat pahala dari mengamalkannya. Kalau diartikan, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuth wal khaba'is, dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat As-Sab'ah, imam yang 7 dari Anas bin Malik. Yang kedua, ketika keluarnya membaca apa? Kana nabiyyu idza kharaja minal khala qala kufranaka. Seberapa kali? Nah, tidak disebut ini mah. Tidak disebut sekali, 2 kali, 3 kali, maka pahami secara hakiki dulu sekali. Gufronaka. Apa arti gufronaka? Ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Setelah selesai buang hajat, bisa jadi ada dosa yang tidak disengaja. Namun contohnya dosa tetekarasa nganggo cai seueur teuing. Eta teh dosa gitu. Bisa jadi berdosa. Sabenerna mah mandi teh saember ge cukup, 5 ember itu dosa yang tidak disadari. Kan dina ayatna ge wala tusrifu, janganlah berlebih
berlebihan. Termasuk jangan berlebih-lebihan tuh dalam menggunakan air. Tapi karasa itu dosa. Maka ketika mengucapkan ghufranaka, ya Allah mudah-mudahan tadi teh ya. Atau nganggo sikat gigi batur itu izin heula kan. Misalnya kita dosa pakai we lah. Kayak dia. Nah, pakai sabun orang lain tanpa izin ya. Kemudian hal lainnya ya yang tidak kita sadari, makanya Rasul mengajarkan doa ghufranaka. Pondok doa kita perluas sedikit. Magfirah ya. Magfirah itu apa? Ampunan. Ini sangat kita butuhkan untuk menghapus dosa yang kita lakukan. Jadi magfirah itu Allah tetap mencatat. Walau dicatat di kesalahan teh, tapi nanti ketika di yaumul akhir catatan itu diampuni. Catatan itu mungkin berbeda dengan al-afu. Kalau al-afu mah tidak sampai dicatat, dihapus dosanya. Itulah bedanya maghfirah dan afun. Makanya di surat Al-Baqarah terakhir ya. Nah di Al-Baqarah terakhir di akhir ada fa'fu anna. Sedikit lagi yang terakhir, jika di lapangan terbuka dianjurkan untuk menjauhkan dan menutup diri sehingga tidak terlihat. Itu yang terakhir. Andai kata kita buang hajatnya di tempat umum, jangan sampai memperlihatkan aurat ya. Karena itu termasuk aib yang harus kita tutupi. Itu saja barangkali sementara yang bisa dibahas. 3 poin ya. Untuk berikutnya, apa saja yang haram dan makruh dibahas pada bulan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.